Perang Herat antara pasukan Muslim melawan bangsa Mongol merupakan salah satu episode paling memilukan dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di wilayah Khurasan. Peristiwa ini terjadi pada awal abad ke-13 Masehi ketika gelombang pasukan Mongol di bawah komando Genghis Khan menerjang wilayah Islam dengan kekuatan militer yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Herat adalah kota besar dan pusat ilmu pengetahuan dalam wilayah Khurasan. Di sana berkumpul para ulama, fuqaha, ahli hadis, ahli tafsir, para sufi, para pedagang, para penulis, dan masyarakat yang hidup dalam naungan tradisi keilmuan Islam. Kota ini telah lama dikenal sebagai benteng peradaban dan cahaya intelektual bagi dunia Islam bagian timur. Oleh karena itu kejatuhannya dan tragedi yang menyertainya menjadi luka mendalam dalam sejarah umat. Dalam pandangan para ulama, Perang Herat bukan sekadar pertempuran fisik, namun juga ujian keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati menghadapi fitnah besar yang melanda umat. Para ahli sejarah Islam dari generasi terdahulu menyebut bahwa bangsa Mongol muncul sebagai cambuk Allah bagi kaum yang terlena, sebagaimana banyak riwayat yang mengaitkan bencana besar dengan kelalaian manusia dalam menjaga agama, keadilan, dan amanah. Sebagian ulama menyampaikan bahwa kemunculan Mongol merupakan teguran ilahi kepada umat yang telah berselisih, berpecah, dan seringkali meninggalkan nilai kebenaran. Mereka mengutip ayat Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka. Ketika umat melemah secara rohani dan moral, maka musuh yang kuat akan diberi ruang untuk bangkit. Herat dikenal sebagai kota yang penuh ahli ilmu, namun sejarah menunjukkan bahwa ilmu tanpa ketaatan dan persatuan dapat menjadikan umat rapuh ketika menghadapi agresi besar. Para ulama yang menelaah tragedi ini menekankan dua sisi utama. Pertama, keberanian sebagian besar penduduk Herat yang menolak menyerah kepada Mongol dan menunjukkan semangat jihad serta keteguhan iman. Kedua, adanya kelompok tertentu yang memilih bersekongkol dengan musuh atau lebih mengutamakan keselamatan pribadi sehingga menimbulkan perpecahan dan mempercepat kehancuran kota. Hal ini sesuai dengan kaidah syar'i bahwa kemenangan tidak semata soal jumlah dan kekuatan, tetapi ditentukan oleh ketakwaan, kesabaran, dan kebersamaan di atas kebenaran. Ketika pasukan Mongol mengepung Herat, penduduknya menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka mempertahankan kota dengan segenap kekuatan, membangun pertahanan, dan berjuang dengan penuh keyakinan bahwa mempertahankan tanah air dan kehormatan adalah bagian dari syariat. Para ulama pada masa itu maupun generasi setelahnya menyatakan bahwa mereka yang gugur dalam pembelaan tersebut termasuk dalam golongan syuhada karena mereka berperang untuk mempertahankan agama, jiwa, harta, dan negeri mereka dari agresi musuh. Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, keluarganya, dan agamanya, maka ia syahid. Prinsip ini menjadi pegangan kuat bagi para pejuang di Herat. Namun kekuatan Mongol begitu besar dan strategi perang mereka luar biasa kejam. Mereka memblokade kota dalam waktu panjang, memutus jalur logistik, dan menerapkan taktik psikologis untuk mematahkan semangat penduduk. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa penduduk Herat sempat berhasil memukul mundur pasukan Mongol pada tahap awal pengepungan. Akan tetapi, datang bala bantuan Mongol dalam jumlah besar sehingga kota itu akhirnya jatuh. Para ulama menekankan bahwa kemenangan sementara itu adalah bukti bahwa Allah menolong orang yang berjuang dengan iman meski musuh lebih kuat. Namun ketika keteguhan itu terpecah oleh perselisihan dan pengkhianatan sebagian orang, maka pertolongan ilahi pun surut sebagaimana prinsip ilahi yang berlaku pada umat terdahulu. Tragedi terbesar terjadi ketika kota jatuh. Mongol yang terkenal tidak memberikan ampun kepada kota yang melawan melakukan pembantaian besar. Ribuan ulama,
santri, perempuan, anak-anak, dan penduduk sipil terbunuh. Masjid-masjid dibakar, madrasah dihancurkan, kitab dan manuskrip ilmu pengetahuan dimusnahkan. Para penuntut ilmu yang tersisa ditawan dan dipaksa menyaksikan kehancuran pusat keilmuan yang dahulu gemilang. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir menukil bahwa peristiwa ini termasuk salah satu bentuk hukuman dunia bagi umat yang termakan perselisihan dan kecintaan terhadap dunia sehingga melemahkan kekuatan iman mereka. Para ulama menolak pandangan sekuler yang hanya menjelaskan tragedi itu dari aspek militer atau politik. Menurut mereka, di balik setiap peristiwa besar ada pelajaran keimanan yang harus diambil. Banyak ulama kemudian menegaskan bahwa kejatuhan Herat bukan berarti hilangnya kehormatan kaum muslim. Justru keberanian penduduk yang tetap bertahan sampai titik darah terakhir merupakan bukti kemuliaan iman dan jihad fisabilillah. Dalam beberapa catatan, para ulama menjelaskan bahwa kemenangan sejati bukan hanya dalam bentuk bertahan hidup atau menguasai wilayah, tetapi dalam menjaga iman dan prinsip meskipun jasad hancur. Para mujahid Herat dianggap telah memegang teguh sabda Nabi bahwa dunia hanyalah ladang akhirat dan keridaan Allah lebih mulia daripada kekuasaan duniawi. Mereka meninggalkan contoh tentang makna kesetiaan terhadap agama dalam kondisi paling sulit. Dari tragedi ini, para ulama juga mengambil pelajaran tentang pentingnya persatuan umat. Mereka mengingatkan bahwa perpecahan ibarat celah yang memungkinkan musuh masuk. Ketika umat berpecah belah, ulama tidak dihormati, dan hawa nafsu menguasai para pemimpin, maka kehancuran akan mendekat. Demikian pula Herat, meski penuh ilmu dan kemakmuran, namun tidak mampu bertahan ketika iman mulai melemah dalam sebagian lapisan masyarakat. Banyak ulama kemudian menulis kisah Herat dalam rangka menyadarkan generasi setelahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin agar umat menjaga adab ilmu, memuliakan syariat, dan bersatu di bawah kebenaran. Perang Herat juga mengajarkan bahwa kebangkitan selalu muncul setelah masa kehancuran jika umat kembali kepada Allah. Walau Herat hancur pada masa Mongol, wilayah Islam akhirnya mampu bangkit kembali, melahirkan ulama-ulama besar, dan membangun kembali kehidupan intelektual. Ini menunjukkan bahwa musibah tidak dimaksudkan untuk mematikan umat, tetapi untuk membersihkan dan menguatkan mereka yang bersabar. Allah telah menetapkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Para ulama menegaskan bahwa kesabaran, tawakal, dan usaha sungguh-sungguh akan membuka pintu pertolongan Allah. Dengan demikian, Perang Herat adalah kisah tentang kemuliaan jihad, pahitnya pengkhianatan, kedahsyatan hukuman ketika umat lalai, dan besarnya pahala bagi mereka yang teguh mempertahankan agama. Para ulama bukan hanya menukil sejarahnya, tetapi menggali hikmah spiritual dari tragedi tersebut. Mereka mengajak kaum muslim untuk selalu mengambil pelajaran dari sejarah, memperkuat iman, menjaga persatuan, menghormati ulama, dan menjadikan agama sebagai dasar kehidupan. Sejarah Herat hidup bukan untuk ditangisi semata, namun untuk menjadi cermin bagi umat agar tetap berada di jalan Allah dan siap menghadapi ujian zaman dengan keyakinan, kesabaran, dan keberanian. Kisah Herat tidak berakhir ketika dinding kota runtuh dan tanahnya memerah oleh darah para syuhada. Tragedi itu justru menjadi titik awal bagi perenungan mendalam tentang makna kekuasaan, kehormatan, dan hubungan antara manusia dengan Rabb yang Maha Mengatur. Banyak ulama setelahnya merenungkan bahwa kemenangan duniawi bisa hilang dalam sekejap, namun kemenangan iman tetap abadi dalam catatan langit. Mereka mengingatkan bahwa kota yang dibangun dengan kemegahan, pasar yang makmur, dan majelis ilmu yang penuh ribuan penuntut ilmu tidak dapat berdiri tegak jika ruh ketaatan melemah dan nilai agama hanya tinggal lambang.
Herat menjadi misal nyata bahwa kemuliaan sejati tidak hanya terletak pada tembok benteng, tetapi pada jiwa yang tunduk kepada Allah dan masyarakat yang berpegang pada keadilan. Para penafsir sejarah Islam menyebut bahwa salah satu penyebab Herat sulit bertahan adalah hilangnya rasa tanggung jawab kolektif. Sebagian orang ketika bahaya mendekat sibuk menyelamatkan diri, harta, dan kehormatan pribadi, bukan memikirkan kemaslahatan umum. Ini bertentangan dengan ajaran Islam bahwa seorang mukmin adalah bagian dari tubuh umat, saling menolong, saling menopang, dan tidak meninggalkan saudaranya dalam kesulitan. Ketika semangat kebersamaan melemah, musuh mudah menembus celah. Ulama kemudian menjadikan Herat sebagai contoh tentang bahayanya mengabaikan prinsip solidaritas dan keikhlasan dalam perjuangan. Di sisi lain, kejadian ini juga mengungkap nilai kesabaran yang luar biasa dari banyak orang yang tinggal di kota tersebut. Walau menghadapi ancaman besar, mereka tetap menghidupkan malam dengan doa, membaca Al-Quran, dan memohon keteguhan hati. Banyak catatan menyebutkan bahwa sebagian ahli ibadah di Herat lebih memilih wafat dalam keadaan bersujud daripada hidup dalam kehinaan tunduk kepada kezaliman. Mereka mencontoh para sahabat yang berpegang pada prinsip bahwa kematian dalam keadaan mulia jauh lebih terhormat dibandingkan hidup tanpa kehormatan agama. Dalam catatan para fuqaha, peristiwa ini menjadi dalil nyata bahwa sabar bukan berarti diam, tetapi keteguhan hati untuk memilih jalan yang diridai Allah meski penuh risiko. Ada pula pelajaran penting tentang ilmu dan pemiliknya. Herat dikenal sebagai kota ilmu, namun sejarah menunjukkan bahwa ilmu harus disertai keikhlasan dan pengamalan. Bila ilmu hanya menghiasi lidah, maka ia tidak mampu menjadi benteng pada saat fitnah datang. Para ulama menekankan bahwa penuntut ilmu harus mewarisi akhlak Nabi dan para sahabat, bukan hanya menghafal teks, tetapi juga menegakkan amal. Banyak guru di masa itu yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa iman ibarat bangunan tanpa fondasi, mudah runtuh ketika badai datang. Maka hanya dalam bentuk bertahan hidup atau menguasai wilayah, tetapi dalam menjaga iman dan prinsip meskipun jasad hancur. Para mujahid Herat dianggap telah memegang teguh sabda Nabi bahwa dunia hanyalah ladang akhirat dan keridaan Allah lebih mulia daripada kekuasaan duniawi. Mereka meninggalkan contoh tentang makna kesetiaan terhadap agama dalam kondisi paling sulit. Dari tragedi ini, para ulama juga mengambil pelajaran tentang pentingnya persatuan umat. Mereka mengingatkan bahwa perpecahan ibarat celah yang memungkinkan musuh masuk. Ketika umat berpecah belah, ulama tidak dihormati, dan hawa nafsu menguasai para pemimpin, maka kehancuran akan mendekat. Demikian pula Herat, meski penuh ilmu dan kemakmuran, namun tidak mampu bertahan ketika iman mulai melemah dalam sebagian lapisan masyarakat. Banyak ulama kemudian menulis kisah Herat dalam rangka menyadarkan generasi setelahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin agar umat menjaga adab ilmu, memuliakan syariat, dan bersatu di bawah kebenaran. Perang Herat juga mengajarkan bahwa kebangkitan selalu muncul setelah masa kehancuran jika umat kembali kepada Allah. Walau Herat hancur pada masa Mongol, wilayah Islam akhirnya mampu bangkit kembali, melahirkan ulama-ulama besar, dan membangun kembali kehidupan intelektual. Ini menunjukkan bahwa musibah tidak dimaksudkan untuk mematikan umat, tetapi untuk membersihkan dan menguatkan mereka yang bersabar. Allah telah menetapkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Para ulama menegaskan bahwa kesabaran, tawakal, dan usaha sungguh-sungguh akan membuka pintu pertolongan Allah. Dengan demikian, Perang Herat adalah kisah tentang kemuliaan jihad, pahitnya pengkhianatan, kedahsyatan hukuman ketika umat lalai, dan besarnya pahala bagi mereka yang teguh mempertahankan agama.
Para ulama bukan hanya menukil sejarahnya, tetapi menggali hikmah spiritual dari tragedi tersebut. Mereka mengajak kaum muslim untuk selalu mengambil pelajaran dari sejarah, memperkuat iman, menjaga persatuan, menghormati ulama, dan menjadikan agama sebagai dasar kehidupan. Sejarah Herat hidup bukan untuk ditangisi semata, namun untuk menjadi cermin bagi umat agar tetap berada di jalan Allah dan siap menghadapi ujian zaman dengan keyakinan, kesabaran, dan keberanian. Kisah Herat tidak berakhir ketika dinding kota runtuh dan tanahnya memerah oleh darah para syuhada. Tragedi itu justru menjadi titik awal bagi perenungan mendalam tentang makna kekuasaan, kehormatan, dan hubungan antara manusia dengan Rabb yang Maha Mengatur. Banyak ulama setelahnya merenungkan bahwa kemenangan duniawi bisa hilang dalam sekejap, namun kemenangan iman tetap abadi dalam catatan langit. Mereka mengingatkan bahwa kota yang dibangun dengan kemegahan, pasar yang makmur, dan majelis ilmu yang penuh ribuan penuntut ilmu tidak dapat berdiri tegak jika ruh ketaatan melemah dan nilai agama hanya tinggal lambang. Herat menjadi misal nyata bahwa kemuliaan sejati tidak hanya terletak pada tembok benteng, tetapi pada jiwa yang tunduk kepada Allah dan masyarakat yang berpegang pada keadilan. Para penafsir sejarah Islam menyebut bahwa salah satu penyebab Herat sulit bertahan adalah hilangnya rasa tanggung jawab kolektif. Sebagian orang ketika bahaya mendekat sibuk menyelamatkan diri, harta, dan kehormatan pribadi, bukan memikirkan kemaslahatan umum. Ini bertentangan dengan ajaran Islam bahwa seorang mukmin adalah bagian dari tubuh umat, saling menolong, saling menopang, dan tidak meninggalkan saudaranya dalam kesulitan. Ketika semangat kebersamaan melemah, musuh mudah menembus celah. Ulama kemudian menjadikan Herat sebagai contoh tentang bahayanya mengabaikan prinsip solidaritas dan keikhlasan dalam perjuangan. Di sisi lain, kejadian ini juga mengungkap nilai kesabaran yang luar biasa dari banyak orang yang tinggal di kota tersebut. Walau menghadapi ancaman besar, mereka tetap menghidupkan malam dengan doa, membaca Al-Quran, dan memohon keteguhan hati. Banyak catatan menyebutkan bahwa sebagian ahli ibadah di Herat lebih memilih wafat dalam keadaan bersujud daripada hidup dalam kehinaan tunduk kepada kezaliman. Mereka mencontoh para sahabat yang berpegang pada prinsip bahwa kematian dalam keadaan mulia jauh lebih terhormat dibandingkan hidup tanpa kehormatan agama. Dalam catatan para fuqaha, peristiwa ini menjadi dalil nyata bahwa sabar bukan berarti diam, tetapi keteguhan hati untuk memilih jalan yang diridai Allah meski penuh risiko. Ada pula pelajaran penting tentang ilmu dan pemiliknya. Herat dikenal sebagai kota ilmu, namun sejarah menunjukkan bahwa ilmu harus disertai keikhlasan dan pengamalan. Bila ilmu hanya menghiasi lidah, maka ia tidak mampu menjadi benteng pada saat fitnah datang. Para ulama menekankan bahwa penuntut ilmu harus mewarisi akhlak Nabi dan para sahabat, bukan hanya menghafal teks, tetapi juga menegakkan amal. Banyak guru di masa itu yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa iman ibarat bangunan tanpa fondasi, mudah runtuh ketika badai datang. Maka, Herat menjadi cermin bahwa martabat ilmu terletak pada kekuatan hubungan antara hati dan Rabb, bukan pada gelar atau jumlah buku yang disimpan. Selain itu, tragedi ini menjadi bukti bahwa kekuatan musuh tidak boleh diremehkan. Islam mengajarkan untuk bersiap dengan segala kemampuan, baik mental, fisik, maupun strategi. Di banyak naskah klasik disebutkan bahwa sebagian pemimpin di wilayah tersebut kurang memperhatikan kesiapan militer dan strategi pertahanan jangka panjang. Sementara Mongol datang dengan disiplin tinggi, persenjataan lengkap, dan taktik perang yang teruji di banyak pertempuran. Ulama kemudian mengajarkan bahwa tawakal harus berjalan beriringan dengan ikhtiar. Tidak cukup hanya berdoa tanpa usaha nyata, sebagaimana tidak boleh bersandar hanya pada kekuatan fisik tanpa memohon pertolongan Allah.
Keseimbangan inilah yang menjadi inti kemenangan sejati. Herat juga menjadi panggung ujian bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat. Dalam berbagai catatan moralitas, disebutkan bahwa pemimpin yang kuat bukanlah yang hanya menguasai pedang, tetapi yang mampu menjaga keadilan, melindungi rakyat, dan menggerakkan hati mereka untuk bersatu. Ketika pemimpin bersih hati, rakyat akan mengikuti tanpa ragu. Namun, jika pemimpin lebih mendahulukan kepentingan pribadi, umat akan terpecah. Kisah Herat menunjukkan bahwa kepemimpinan yang amanah adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negeri. Nabi telah mengingatkan bahwa kehancuran terdahulu terjadi ketika amanah disia-siakan dan kekuasaan diberikan kepada yang tidak layak. Meskipun tanah Herat diliputi kesedihan, sejarah mencatat bahwa cahaya Islam tidak padam. Dari reruntuhan itu, muncul generasi yang lebih kuat yang mempelajari sebab-sebab kejatuhan dan membangun kembali masyarakat berdasarkan keimanan dan kesadaran. Banyak ulama hijrah dari Herat lalu menyebarkan ilmu di berbagai negeri, mengajarkan tauhid, hadis, fiqh, dan akhlak. Mereka menjadi pelita bagi wilayah lain, seakan Allah memindahkan berkah ilmu dari satu tempat ke tempat lain agar rahmatnya menyebar lebih luas. Ini memperlihatkan bahwa kehancuran fisik bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan besar umat menuju kedewasaan spiritual. Kisah Herat kemudian diceritakan di mimbar-mimbar dalam kitab-kitab tarikh dan di majelis ilmu untuk memperingatkan generasi berikutnya agar selalu waspada terhadap fitnah dunia, zalim, dan kelalaian. Para pendakwah sering mengutipnya sebagai contoh bahwa harga sebuah negeri bukan terletak pada temboknya, melainkan iman penghuninya. Mereka mengingatkan bahwa setiap umat akan melalui ujian besar, dan keberhasilan menghadapi ujian itu tergantung pada hubungan mereka dengan wahyu. Selama umat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menegakkan keadilan, memuliakan ulama, dan bersatu di atas kebenaran, maka musuh sebesar apapun tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipikul sebagai amanah pengetahuan agar umat tidak jatuh pada lubang yang sama. Herat berbicara tentang air mata, darah, dan kehancuran, tetapi juga tentang harapan, keteguhan, dan kebangkitan. Setiap muslim yang membaca kisah ini seharusnya merasa dipanggil untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, menjaga ukhuwah, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian zaman. Dengan mengambil ibrah dari masa lalu, diharapkan umat mampu menapaki masa depan dengan hati yang tegar dan cita-cita yang tinggi, yakin bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Ketika para penulis klasik menjelaskan babak lanjutan dari kisah Herat, mereka menggambarkan sebuah masyarakat yang mencoba mengumpulkan kembali serpihan keteguhan setelah badai kehancuran. Walaupun bayangan Mongol masih terasa, hati para penyintas perlahan mengarah kepada pengharapan baru. Bangunan dan pasar mungkin telah rata dengan tanah, namun benih keimanan yang tertanam dalam dada orang saleh di kota tersebut tetap bertunas. Para ulama yang masih hidup menjadi tempat bertanya dan bersandar bagi rakyat yang kehilangan harta, keluarga, dan rasa aman. Mereka menenangkan hati masyarakat dengan mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian dan bahwa pahala orang yang bersabar lebih besar daripada harta yang hilang. Dalam suasana hening penuh luka itu, lantunan Al-Quran kembali terdengar walau perlahan, seakan menjadi cahaya kecil yang menerangi langit duka. Sebagian orang yang selamat berusaha memahami hikmah yang tersembunyi di balik musibah besar tersebut. Mereka menceritakan bahwa tidak ada bencana yang menimpa umat kecuali di dalamnya tersimpan rahmat bagi mereka yang mampu melihat dengan mata hati. Ada yang menyaksikan bagaimana orang kaya yang sombong pada hari sebelumnya berubah menjadi pribadi
penuh tawakal ketika dirinya kehilangan segala yang dicintai. Ada pula yang melihat keluarga yang tadinya terpecah kini bersatu kembali karena sadar bahwa pertikaian hanya menambah kelemahan. Peristiwa itu mengajarkan bahwa kehancuran material dapat menjadi obat bagi hati yang terlalu terpaut pada dunia. Dalam fase pemulihan itu, lahir kelompok yang memutuskan untuk tidak hanya bangkit bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi pelopor kebangkitan umat. Mereka mengumpulkan anak-anak yatim, merawat para janda, dan menegakkan kembali majelis ilmu, meski hanya dengan tikar lusuh dan dinding rusak. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan umat tidak pernah lenyap selama ada jiwa yang menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tidak putus dalam menegakkan ajaran. Upaya tersebut menjadi pondasi bagi kebangkitan moral setelah kehancuran fisik. Tidak sedikit pencatat sejarah yang menulis bahwa inilah fase paling mulia dalam perjalanan Herat, karena ia memperlihatkan keteguhan iman dalam bentuk nyata, bukan sekadar kata. Di tempat lain, para pemimpin wilayah Islam mulai menyadari ancaman besar yang dihadapi peradaban mereka. Seruan untuk memperkokoh persatuan disampaikan melalui khutbah dan surat yang dikirimkan antar kota. Mereka menegaskan bahwa musuh eksternal hanya dapat memanfaatkan kelemahan internal. Ketika umat saling menopang, maka tidak ada pasukan sesempurna apapun yang mampu menguasai mereka. Seruan ini perlahan membuat para penguasa belajar dari kegagalan terdahulu. Mereka mulai mengatur strategi pertahanan, melatih prajurit dengan disiplin, dan mengikhtiarkan cara untuk meningkatkan solidaritas antara rakyat dan pemimpin agar setiap jiwa merasa memiliki tanggung jawab terhadap negeri dan agama. Dalam ranah keilmuan, tragedi Herat memicu renaissance spiritual. Para penuntut ilmu yang sebelumnya sibuk mengejar popularitas mulai kembali kepada niat awal mereka, yaitu mencari ridha Allah. Banyak karya tulis yang muncul setelah peristiwa ini mengambil tema tentang kesungguhan hati, keikhlasan, dan peringatan agar ilmu tidak menjadi kebanggaan kosong. Para sufi memperkuat dakwah mereka tentang pentingnya memperbaiki hati, sementara para ahli fikih menekankan kembali perlunya menjalankan hukum dengan adil, tidak memihak, dan jauh dari kepentingan duniawi. Kesadaran semacam ini kemudian menyebar ke berbagai pusat ilmu lain di dunia Islam, sehingga pengaruhnya tidak hanya terbatas pada Herat. Perjalanan waktu juga membawa kabar bahwa generasi baru dari kota tersebut ikut berperan dalam perjuangan melawan Mongol di tempat lain. Mereka yang menyaksikan kehancuran dengan mata kepala sendiri tumbuh menjadi individu yang tidak mudah goyah. Ketika mereka bergabung dengan barisan para pejuang Islam di wilayah lain, mereka membawa semangat baja yang tertanam dari tragedi masa kecil mereka. Dari pengalaman pahit itulah lahir pasukan yang lebih matang dalam strategi dan lebih kuat dalam keyakinan. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memohon pertolongan Allah dalam setiap langkah. Sementara itu, kehidupan sosial perlahan membaik. Para pedagang kembali membuka lapak kecil, membawa barang seadanya untuk diperjualbelikan. Pertanian mulai disentuh kembali, meski tanahnya masih bercampur debu kehancuran. Para ibu mendidik anak-anak mereka dengan kisah keberanian para syuhada yang gugur, agar jiwa generasi berikutnya tidak tumbuh dalam ketakutan, tetapi dalam kehormatan. Para ayah yang kehilangan pekerjaan mencoba membangun alat dan peralatan sederhana agar keluarganya tidak bergantung pada bantuan orang lain. Semangat kemandirian ini menjadi bukti bahwa umat yang berpegang pada nilai agama mampu bangkit dari kondisi paling terpuruk sekalipun. Dalam khazanah sejarah Islam, tragedi Herat sering disebut sebagai cermin bagi para penuntut hikmah. Ia menggambarkan bahwa sebuah kota dapat roboh oleh pedang, tetapi tidak oleh ujian iman. Musuh memang mampu menghancurkan bangunan dan jasad, namun mereka tidak dapat mematikan ruh perjuangan selama umat masih memiliki rasa tunduk kepada Allah
dan komitmen terhadap nilai kebenaran. Bahkan para ulama menyatakan bahwa musuh seringkali justru menjadi jalan bagi lahirnya generasi tangguh. Karena pada saat kenyamanan hilang, keteguhan hati yang sebenarnya muncul ke permukaan. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan dalam garis kemenangan. Ada kalanya, masa gelap datang untuk memperlihatkan siapa yang tetap tegak memikul panji iman. Herat menjadi saksi bahwa kekalahan bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetapi tanda bahwa ada babak baru yang menanti bagi mereka yang sabar, tekun, dan tetap memegang teguh jalan Allah. Dari reruntuhan kota itu, umat belajar bagaimana bangkit dengan kepala tegak, memperbaiki diri, merawat jiwa yang terluka, dan bergerak maju tanpa meninggalkan prinsip. Maka kisah Herat bukan sekadar catatan perang, melainkan pelajaran agung tentang keteguhan, keikhlasan, dan harapan yang tidak pernah padam bagi umat yang percaya kepada Rabb semesta alam.